Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 3,73%. Dengan total market cap mencapai di 1,77 triliun US dollars, dengan penurunan Bitcoin dominance yang cukup signifikan ya sebesar 1,24%. Ya, jadi ini besar jujurnya ya, terakhir kali 1, something persen itu udah lama ya. Nah, dan juga peningkatan volume sebesar 35,18%. Saat Bitcoin dominance turun, artinya apa? Ya, kita bisa lihat di sini ya. Alts cenderung rally ya atau ngepump bahkan. Untuk Ethereum dia ngepump sebesar 10%-an ya kalau dibulatkan. Lalu XRP ngepump 5%, Cardano 12%, FX 12% dan seterusnya ya. Nah, tapi seperti biasa hari ini kita akan bagi jadi dua ya. Yang pertama adalah Bitcoin dan Ethereum sesi pertama. Dan sesi kedua adalah untuk altcoins. Ya, jadi buat lo yang pengen pembahasan altcoins, stay tune ya. Dan buat lo yang pengen pair favorit lo untuk dibahas, boleh komen di bawah ya. Oke, sekarang kita akan langsung masuk ke... sebelum ke akun calendar, seperti biasa gue ingatkan bahwa sekarang TCI sudah aktif di Twitter atau X. Buat lo yang belum follow, silahkan follow di @toshicryptoindo, di mana kita akan membahas sesuatu yang berhubungan dengan kripto. Bentuknya bisa analisa, news, dan juga memes. Dan sesuai dengan pembahasan gue dari awal ya, gue pengen 2024 TCI lebih konsisten lagi ya. Kita akan terus ngepost video-video dan tidak ada sistem berbayar ya, tidak ada konten spesial, tidak ada grup VIP dan lain-lain, semua kita akan bagikan secara free ya. Jadi kalau ada yang bilang dari TCI bikin grup VIP atau titip uang, itu udah pasti bukan dari TCI ya. Oke, ekonomi kalender. Sekarang kita akan lihat ke GMT plus 7 seperti biasa ya. Untuk hari ini tanggal 11 Januari, hari Kamis ya, dari US kita bisa di sini akan ada core CPI, CPI dan initial jobless claim untuk hari ini ya. Jadi bisa dibilang cukup padat kepencet ya. Oke, cukup padat. Nah, jadi sekali lagi ini GMT-nya wah ganti lagi ya. Kita harus masukin ke GMT plus 7 lagi. Oke. Untuk hari ini kita bisa lihat ya. Yang pertama itu adalah core CPI jam 8:30. Harapan kita adalah dia itu lebih rendah daripada ekspektasi ya. Berarti lebih rendah daripada 0,3%. Selanjutnya CPI harusnya sama sih ya. Ini CPI yang monthly ya. Kita pengen dia itu lebih rendah juga daripada ekspektasi. Berarti lebih rendah daripada 0,2%. Dan CPI yang yearly lebih rendah daripada 3,2%. Yang terakhir ada initial jobless claim. Untuk ini justru kebalikannya. Kita ingin dia lebih tinggi daripada ekspektasi karena a lower than expected reading should be taken as positive or bullish for the USD. Kita ingin apa? Kita ingin USD melemah. Jadi kita pengen dia lebih tinggi daripada 210.000 ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk hari ini ya. Cukup numpuk sebenarnya ya, dari jam 8:30 malam sampai semuanya 8:30 malam ya. Oke. Untuk besok ya, kita jam 1 malam akan ada 30-year bond auction ya. Ini nggak ada forecast, kita harus nanti lihat aja kayak gimana faktanya ya. Lalu nanti lebih malamnya lagi itu kita akan ada PPI ya. Dan that's it ya. Jadi besok akan ada PPI dan subuh-subuh akan ada 30-year bond auction ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke news. Dan tentunya kita tahu newsnya apa ya. Newsnya SEC approve 11 spot Bitcoin ETF ya, dan ada kemungkinan besar trading ini akan start besok ya. Nah, detailnya kita akan bahas sekarang. Jadi ini di approve sekaligus sesuai dengan pembahasan kita kemarin ya. Gue udah bahas dari kayaknya bulan lalu bahwa possibility untuk di accept bersamaan sangat besar, dan tanggal 10 akhirnya benar ya, terjadi beneran tanggal 10. Ternyata bukan cuma 10 saja applicants, ternyata ada 11 ya. Ada satu lagi yang kayaknya gue nggak tahu apa nih ya, nggak tahu apa nih ya. Tapi intinya ETF yang di approve ini adalah dari Bitwise, Grayscale, Hashdex, dari BlackRock, Valkyrie, BZX, Invesco, VanEck, Wisdom Tree, Fidelity, dan Franklin. Nah, ini Franklin kayaknya gue nggak pernah denger nih ya. Ini yang jangan-jangan baru. Nah, tapi intinya semua di approve secara bersamaan. Tetapi Gary Gensler kalau nggak aneh-aneh ya, tentunya bukan Gary Gensler ya. Dia bikin satu speech yang cukup aneh jujurnya ya. Dia bilang kayak gini,
walaupun kita sudah approve listing dan trading dari certain Bitcoin spot ETP di sini dia ngomong ya. Kita tidak approve dan tidak mengendorse Bitcoin ya, dan tetap harus hati-hati dengan resiko Bitcoin bla 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 bla. Ya mungkin lagi-lagi kalau orang tuh kesannya gini loh. Dia udah nyemplung ya, udah nyemplung ke kolam atau gini deh, kakinya tuh udah setengah basah, nanggung lah dia sekalian berenang aja gitu. Jadi dari tadinya mungkin ya rada sedikit anti, udah nanggung, udah nyemplung, udah sekalian berenang, jadi sekalian benar-benar menyebalkan sekali ke dunia kripto. Dan buat lo yang nggak tahu kenapa dia seperti ini, gue udah bahas berapa bulan lalu ya, dimana kita tahu si Gary Gensler ini lagi minta-minta uang sebenarnya. Ujung-ujungnya minta-minta uang untuk meregulasi kripto market ya, itu berapa miliar gitu dia minta. Ya lagi-lagi berarti ya bukan cuma di negara tercinta tapi di seluruh dunia ternyata, bahkan sampai US pun UUD ternyata ya. Oke, sekarang kita akan geser ke analisa di Twitter. Untuk Bitcoin Spot ETF sudah beres. Sekarang kita akan tunggu halving. Nah, mungkin buat lo yang nunggu-nunggu nih, Bang, kok nggak ngepam sih? Gue udah bilang, lo jangan berharap, oh hari ini akan ada satu event tertentu, pasti ngepam. Nggak bisa ya. Selalu ada possibility untuk apa? Buying the rumor and selling the news. Dan lagi pula ya, ini tuh approval. Trading itu dilakukan besok. Kalau mau sampai terjadi pump pun lebih ke besok sebenarnya ya. Kalau hari ini ngepump berarti orang lebih ke FOMO beli begitu. Nah, kalau sampai besok ngepump berarti benar-benar banyak yang melakukan transaksi di si ETF spotnya. We'll see besok ya. Kita lihat besok apakah terjadi inflow yang besar nggak ke Bitcoin. Kalau besar ya mau nggak mau akan naik. Kenapa? Ya karena para disebut ini apa ya? Para applicants dari Bitcoin Spot ETF ini akan mau nggak mau beli BTC saat banyak yang beli ETF mereka itu ya. Oke, selanjutnya untuk ke halving. Nah, untuk halving ini kan banyak yang bilang nih, wah setelah Bitcoin bukan halving ya, banyak yang bilang setelah spot ETF ini di approve, Bitcoin akan all time high. Gue bilang possibility-nya very small. Kenapa? Karena sekarang baru di 40 ribuan. Kalau sampai ke 69 itu ya lo hitung sendiri, itu dalam sehari mau naik berapa puluh persen ya. Highly unlikely. Dan yang kedua, secara sejarahnya ya, dari cycle ke cycle belum pernah ada ceritanya lah ya. Belum pernah ada ceritanya all time high sebelum halving ya. Di sini, di sini, di sini, semua itu terjadi setelah halving. Pertama 90 hari, yang kedua 240, yang ketiga 220. Kita anggap deh ya, mirip-mirip di sini ya, 200-an deh, 200 hari setelah itu. Gitu. Jadi ya kalau gue pribadi sih jangan tangan napas lah nunggu all time high. Kita tunggu aja. Jangan kita mencoba untuk jadi dukun market dan wah menebak-nebak. Lihat nih, akan segini. Enggak. Yang penting mah kita itu apa? Yang penting kita itu akumulasi gitu, karena market bukan punya kita. Ya, jadi kita nggak pernah tahu kapan exactly dia akan sampai ke titik tertentu. Ya. Oke, sekarang kita akan geser ke TA-nya. Kita akan seperti biasa membahas Bitcoin dan Ethereum untuk hari ini. Untuk Bitcoin kita bisa lihat di sini dia kemarin retest ke buy limit pertama. Kedua nyaris tapi nggak berhasil ya, sedikit lagi. Nah, tetapi yang unik adalah pada hari ini dia kembali ke reject oleh 47.000 lebih 28 USD, atau biar gampang kita buletin aja deh 47.000 ya. Nah, berarti jelas di sini secara TA 47.000 masih menjadi resisten yang cukup kuat ya. Nah, PR-nya apa? PR-nya menurut gue dari Bitcoin adalah minimal ya bertahan di atas dari 44.981. Itu yang ya bare minimumnya lah. Ya menurut gue itu bare minimum. Apalagi dengan momentum yang bagus seperti ini harusnya sih bisa ya. Nah, kalau sampai besok ternyata inflow-nya besar nih ke spot ETF ya, banyak banget yang beli institusi, wah berapa miliar US dollars, kemungkinan besar menurut gue ya dengan syarat itu ini bisa ngepam atau minimal bisa tembus 47 deh, jangan ngomong ngepam deh. Tembus 47 dan melanjutkan momentum yang bullishnya. Karena sekarang Bitcoin jelas ya, orang mau ngomong apapun momentum dari Bitcoin tuh masih bullish ya. Higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, dan kemarin higher low ya. Nah, jadi lagi-lagi ya, itu aja deh yang gue harapin ya, momentum dari Bitcoin bisa lanjut terus secara bullish ya.
Nah, selanjutnya kita akan geser ke weekly. Untuk weekly, kita bisa lihat di sini nggak terlalu berbeda jauh, tetapi bull support band masih menjadi PR besarnya untuk kita ya. Jadi sesuai dengan pembahasan kemarin-kemarin ya, selama mungkin mereka bertahan di sini ya, semakin dia menarik bull support band, itu semakin bagus. Kenapa? Karena kalau sampai dia lama di sini ya, konsolidasi dulu, bull support band menjemput, dia koreksi dekat gitu ya. Kalau tiba-tiba sekarang koreksi ekstrim ya lumayan ya, panik tuh. Kalau lo tiba-tiba Bitcoin ke harga 36.900 sampai 35.000 lah kalau kita bulat kan, pasti panik kan. Waduh, kenapa Bitcoin drop bla bla bla. Tapi kalau dia santai di sini ya, bull support band menjemput, waktu dia koreksi ya nggak akan sepanik sekarang gitu. Jadi lagi-lagi PR besarnya adalah bertahan setinggi mungkin di sini sampai bull support band menjemput. Nah, waktu dia koreksi ke situ silahkan akumulasi lagi ya. Jadi kalau gua sih harapannya nih bisa terjadi seperti di sini, rinse and repeat nih ya. Jadi rally, koreksi, rally atau ya ngepam lah ya, ngepam, koreksi, pam, koreksi, pam, koreksi. Aduh ini enak banget ya. Akumulasi, TP, akumulasi, TP, akumulasi, TP, akumulasi ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin ya. Selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar sendiri kita bisa di sini kondisinya overall oke ya. Dia masih reject oleh 102,63. Semoga beberapa news pada hari ini bisa membantu sehingga indeks dolar bisa lanjut turun. Nah, kalau indeks dolar turun lalu besok ternyata inflow-nya besar ya, tanggal 11 nih inflow-nya besar saat trading pertama, siap-siap. Menurut gua pump itu besar kemungkinannya ya. Kalau dua syarat ini terpenuhi menurut gua pump besar potensinya ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tetapi sebelum kita geser ke buy limit, seperti biasa aku akan disclaimer bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Optional ya, tidak ada paksa memaksa ya. Oke, selanjutnya kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni. Bisa, lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan kita mulai dari Bitcoin dulu seperti biasa ya. Buy limit pertama masih aktif, semua masih aktif literally karena kemarin Bitcoin berhasil bounce ya. Buy limit pertama itu di angka 44.981. Buy limit kedua, nah ini dekat-dekat nih. Jadi kalau gue pribadi putusin di ya lu boleh pilih antara MA20 atau di 44.235 ya. Buy limit ketiga di angka 43.258. Itu untuk posisi spot di Bitcoin ya. Nah, untuk posisi futures gimana nih? Untuk posisi futures buat lo yang buka posisi long, wah, ini benar-benar kenyang ya. Retest 1, retest 2 di sini. Target TP langsung kena di 47.000 di hari yang sama. Artinya apa? Kalian sudah dapat profit 4,55%.
kurang dari 24 jam. Asik ya. Nah, selanjutnya kalau kita lihat di sini dia sudah terjadi retest nih. Kemarin kan baru terbentuk di sini ya struktur. Nah, hari ini adalah retest pertama di 47.000 lebih 28. Apabila pada hari ini terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi short dengan target TP di angka 44.981 ya. Itu kurang lebih setup dari Bitcoin ya, struktur masih bullish. Selanjutnya Ethereum, akhirnya dia berhasil breakout juga ya, dan ngepumpnya nggak main-main ya, 10%-an ya, asik banget. Nah, lagi-lagi siapa yang paling profit? Yang paling profit adalah orang yang akumulasi di daerah sini gitu ya. Ya buat yang sudah akumulasi di Bali 1, 2, 3, ya aduh nembus bang, nggak apa-apa, hold aja jangka panjang, naik, senyum-senyum pasti ya. Waktu di sini cemberut, aduh bang kenapa turun bang, bla 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 bla, pas naik, profit bang, ya iya udah, jangan mikir panjang-panjang lah ya. Kadang-kadang kalau orang mikir kepanjangan, oh lu gini, pusing sendiri gitu. Udah akumulasi, waktunya sudah tepat ya profit begitu ya. Nah, untuk buy limit ini jadi gile juga sih berarti ya. Buy limit pertama jadi di 2.570, buy limit kedua di angka 2.492, dan buy limit ketiga jadi di 2.360. Kebayang gak sih? Buy limit pertama berubah jadi buy limit ketiga karena naiknya ekstrim ya. Nah, untuk posisi futures kita bisa di sini ya. Kemarin sayangnya kita nggak dapat setup posisi long ya, karena ya baru retest 1 langsung keburu ngepump sendiri, jadi ya nggak dapat longnya ya. Nah, untuk posisi short udah profit kan kemarin ya, udah TP, jadi ya udah lewat. Untuk sekarang we'll see apa yang terjadi nih, karena dia baru saja menembus semua resisten ya. Jadi dalam beberapa hari ke depan kita lihat dia akan seperti apa movementnya ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita di sesi pertama ini ya. Selanjutnya kita akan nanti ke sesi kedua. Buat elu yang punya request nih, pair apa yang pengen dibahas, boleh komen di bawah. Apabila cukup banyak ya secara requestnya, tentunya kita akan bahas mengenai altcoins itu ya. Lagi-lagi sesi kedua, biasa kita upload lebih sorean ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Gue ingatkan sekali lagi ya, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Plus malam ini akan keluar banyak data-data penting dari US ya. Jadi jangan sampai kalian maksain. Misalkan buat apalagi buat yang konservatif nih, punya posisi futures, udah dekat-dekat jam segini, udah tahu data penting mau keluar, ada kemungkinan volatility, terus dipertahankan posisinya. Nah, itu bisa bahaya ya. Nah, jadi kalau belum kena target TP ya, dekat-dekat jam sini boleh pertimbangkan untuk tutup posisi. Just in case volatility tidak sesuai dengan harapan ya. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.